detai-detai tubuhmu. Itu tidak baik. Sedikit cahaya, baguslah. Sedikit cahaya dengan permainan warna yang penuh harmoni. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, teater bukanlah pilihan hidup, tapi tidak untuk Teguh Mahesa. Sudah berapa lama Pak Teguh menggeluti dunia teater? Ya, barangkali ya ketika saya masih usia sangat belia, karena memang saya lahir, tumbuh, dan kemudian berkecimpung di lingkungan sosial yang hampir kebanyakan adalah pemain teater tradisional ya, seperti Basio, keluarga Basio, kemudian juga ada keluarga Pak Darsono dengan Buti, dengan Pak Sastro Siwi yang seorang legenda lawak. Itulah yang menumbuhkan saya kemudian menjadi suka dengan dunia itu, karena pada banyak waktu saya sering ikut juga kegiatan mereka, diajak untuk ikut ya bermain di mana mereka ditanggap, yang menjadikan saya kemudian menjadi terpana, kemudian terpikat ketika saya merasakan kecintaan saya pada dunia seni pertunjukan itu. Maka ketika saya lulus SMA, maka saya memasuki pendidikan formal, yaitu di Asdrafi. Lalu disitulah kemudian ada sebuah pergaulan, ada sebuah pendidikan yang formal yang menjadikan saya lebih cinta lagi pada dunia itu. Kalau kita benar-benar hidup dari teater, sepertinya di Indonesia itu belum bisa. Pernah nggak Bapak mempunyai pekerjaan lain selain berkesenian atau berteater ini? Pernah. Tapi kemudian saya sepertinya kok mengalami satu kebosanan begitu ya. Karena entahlah, atau barangkali ini sebuah kecintaan saya pada dunia teater itu sendiri. Jadi saya kemudian memutuskan untuk berteater secara utuh lah, begitulah. Oh ya Pak Teguh, mungkin Pak Teguh berteater secara utuh, kemudian mengisi workshop, menjadi juri untuk mendapatkan materi. Kalau istri Pak Teguh, untuk menunjang kegiatan Pak Teguh ini, mungkin ada nggak kegiatan istri yang bisa menunjang untuk membantu Pak Teguh menghadirkan materi itu sendiri? Istri juga punya pekerjaan, yaitu sebagai bakul di pasar gitu ya, walaupun cuma kecil-kecilan gitu. Kenapa Pak Teguh memilih jalan hidup menjadi seorang seniman teater? Awalnya sih saya tidak tahu kalau ini sebuah pilihan. Bahkan sama sekali saya tidak paham kalau ini sebuah pilihan. Tapi karena seringnya kegiatan teater ini saya lakukan, maka kok kemudian tumbuh perasaan suka, gembira. Ya seperti orang jatuh cinta begitulah. Ya begitulah filosofi jatuh cinta. Artinya saya harus terus berbaik-baik, saya harus terus membuatnya gembira, dan saya harus terus merawatnya. Karena saya yakin di dalam teater itu sendiri bukan hanya sekedar pentas, tapi bagaimana kita bisa bergaul, bagaimana kita bisa menghormati orang lain, dan bagaimana kita bisa menakar kemampuan kita sendiri. Tapi itulah keyakinan saya yang paling penting, adalah saya bisa hidup sampai sekarang dari berteater dan survive. Pak Teguh, suka duka dalam berteater selama ini apa Pak?
Ya kalau dukanya itu ya teater tidak dihargai. Tapi kalau sukanya ya banyak. Jadi teater itu mampu memberikan satu pencerahan, edukasi, pembelajaran, atau menumbuhkan satu semangat berkegiatan, dan juga dibayar. Itu sukanya. Iya. Ya begitulah. Termasuk ini Pak ya, anak-anak muda sekarang masih banyak yang menggeluti dunia teater, itu salah satu sukanya Pak ya. Oh iya, tentu saja, karena teater harus terus bergerak. Sebab teater yang tidak bergerak maka teater tinggal sejarah. Teater yang tidak bergerak, teater tinggal cerita. Pak Teguh, tadi kan sebelum kita syuting ini, Pak Teguh sempat bercerita tuh, ada kejadian yang sangat menggelikan, ya lucu, ya sedih. Boleh diceritakan Pak Teguh? Ini satu pengalaman yang pahit tapi juga akhirnya jadi cerita bisa dibuat cerita buat anak cucu begitu tuh. Jadi kejadian waktu di Kalimantan. Jadi ketika kita sudah tinggal di hotel 15 hari, tiba-tiba saja kita diusir dari hotel. Sehingga kita menggelandang. Ya, ternyata akomodasi untuk kita berada di Kalimantan itu dibawa kabur gitu. Ini Pak Teguh, setelah itu kan Pak Teguh dan teman-teman diusir dari hotel karena duitnya dibawa lari oleh panitia. Kemudian apa yang Bapak Teguh lakukan sehingga bisa kembali lagi ke tanah Jawa ini? Ya, jadi ketika kita hidup menggelandang itu, ya barangkali kebetulan ini ya kita ditolong oleh seorang ibu-ibu yang punya warung makan. Jadi untuk hampir 2 bulan saya dan kawan-kawan itu menjadi pegawai warung makan itu. Jadi ya membantu cuci piring, membantu ya ngangetin sayur atau apa saja lah. Tapi kemudian kita kedatangan seorang wartawan yang tidak kita ketahui kalau dia seorang wartawan. Kemudian memuat kecelakaan tadi itu. Karena berita ini tersebar di media, maka ada dari stasiun TVRI Kalimantan itu yang mendatangi kita di warung itu. Kemudian kita dan kawan-kawan kemudian dibawa ke Mes TVRI. Nah, kemudian di Mes TVRI itu kita diberi satu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita, yaitu membuat satu sinetron saat itu. Kalau tidak salah judulnya Anakku Sayang dan Putri Papu. Kemudian juga kita melakukan satu kegiatan di TVRI Kalimantan itu, Bina Drama. Nah, kemudian cerita duka itu sudah berganti menjadi sebuah cerita yang menyenangkan karena ada ya kita menjadi kecukupan lah, bisa untuk makan, bisa untuk beli pakaian, bisa untuk pulang ke Jogja lagi. Ya begitulah ceritanya. Tapi itu menyenangkan sekali. Menyenangkan ya kalau diceritakan sekarang Pak Teguh ya. Iya. Tapi kalau mengalami waktu itu pahit sekali itu Pak ya. Ternyata ini satu apa ya? Barangkali ini pengalaman batin saja ya. Jadi menambah pustaka batin kita. Pengalaman itu ya bukannya membuat kita drop untuk tidak berteater lagi, tapi justru malah bertambah semangat Pak ya. Menambah semangat lagi bahwa kedukaan itu sebetulnya kan seperti jamu gitu ya. Pahit, tapi kalau kita minum maka kita makin menjadi sehat.